Pengantin baru suka cerita, itu maksudnya pengantin lama juga sama dengan pengantin baru. Ketika sarapan ada cerita. Kalau pengantin lama biasanya makan langsung, minum langsung. Nah, tapi kalau pengantin baru mereka kadang lebih lama cerita daripada sarapan. Sarapan jadi lama karena cerita. Kalau pengantin lama sarapan sebentar karena ada cerita, ada cerita. Ada pengantin baru ini cerita. Ketika asik cerita dari jendelanya jendela kaca, nampak tetangga sedang menjemur pakaian, menjemur baju. Si istri komen, apa kata dia kepada suaminya, terserahlah panggilnya Abi atau Abang, muda, paksi, terserah ya, tidak ada. Jadi tetangga awak mencuci dah, kayaknya nak rahasia dia mencuci. Itu pandai mencuci atau jangan-jangan sabun cucinya sabun cuci murah sehingga pakaian yang dicuci tidak bersih. Nah, habis besok pagi ketika sarapan tetangga mencuci lagi, ternyata masih dilihat pakaian yang dicuci tetangga masih kurang bersih, masih kotor, tidak ada. Tetangga aku mencuci tidak balas-balasnya, pandai mencuci lah, atau jangan sabunnya sabun murah. Sampai sepekan dilihat seperti itu. Setelah satu pekan sambil sarapan dia lihat di jendela tetangganya mencuci. Nah, ternyata sekarang sudah berubah. Dia lihat cucian tetangganya sekarang sudah bersih. Dah kan? Kayaknya lah berubah cucian tetangga orang. Berubah katanya kan. Lama sih ada 8 ini mencuci, mungkin baraja dicaleknya awak mencuci, dicaleknya awak mencuci, saya itu cuciannya bersih, atau jangan-jangan deterjennya sudah ditukar dengan yang mahal, yang bagus, sehingga modal-modalnya kotor. Aku kan udah itu dia kan, udah pagi tadi sebelum kantiku adik sudah memasak, udah bersihkan kaca jendela kita. Ternyata selama ini yang kotor itu bukan pakaian tetangga kita, bukan tetangga yang tak pandai mencuci, bukan deterjen yang murahan. Ternyata yang selama ini bermasalah adalah jendela awak yang membuat. Jendela awak berhasil, kalau pas buka kembali awak bersihkan jendela. Begitu dah, berhati-hati ya sahabat. Para ustaz-ustazah, kita ambil beberapa pelajaran dari kisah singkat. Ini ceritanya seperti itu. Yang pertama, pelajaran dari kisah ini, seringkali dalam kehidupan kita atau orang lain melihat atau memandang sesuatu bukan seperti sesuatu tersebut, tapi sebagaimana kita. Nah, ini dalam hidup orang menilai sesuatu bukan sebagaimana sesuatu tadi, tapi sebagaimana kita. Contohnya tadi pakaian tadi kotor atau bersih? Kan bersih pakaian. Semestinya kalau dia menilai seperti pakaian, dia akan bikin pakaian tadi bersih. Tapi dia menilai sebagaimana diri dia. Matanya terhalang oleh jendela yang kotor, maka dia menilai pakaian tadi pakaian yang kotor. Padahal yang kotor adalah ini seringkali dalam hidup. Maka tidak jarang kita temui dalam hidup ini orang salah menilai orang lain karena dia menilai orang lain berdasarkan penilaian terhadap dirinya. Contoh misalnya seorang pencuri, ada orang yang amanah. Kira-kira seorang pencuri kalau menilai orang yang amanah apa penilaiannya? Apakah mungkin seorang pencuri menilai orang amanah ini seperti orang amanah? Pernah seorang pencuri memberikan penilaian kepada orang amanah kalau orang amanah ini orang baik? Tidak akan pernah. Seorang pencuri biasanya akan memberikan penilaian kepada orang amanah kalau orang amanah itu orang pengecut, kalau mencilok. Jadi orang menilai sesuatu itu berdasarkan penilaian dia kepada diri dia. Maka biasanya juga seorang yang suka berbohong, seorang yang suka berdusta, dia menilai orang jujur bukan orang jujur, tapi dia akan menilai orang jujur ini sebagai orang yang terlalu polos. Orang polos cuma tidak pandai berpikir seperti alanya, karena dia terbiasa dengan kebohongan. Begitu juga misalnya wanita yang tidak baik, wanita yang suka mengumbar aurat, melihat wanita yang suka menutup aurat, dia tidak akan puji. Dia akan menilai wanita itu ribet, pakai jilbab ribet, kenapa hari ini bagi
ribet raja tertutup aurat. Seperti itu penilaian. Nah, ini pelajaran pertama. Orang suka apa? Orang menilai orang lain bukan sebagaimana orang tersebut, tapi sebagaimana diri dia. Maka kita lihat seperti di dalam hidup. Mohon maaf nih, banyak para pencuri ingin semua orang menjadi pencuri. Inginnya seperti itu. Pejabat juga seperti itu. Pejabat yang tidak amanah, pejabat yang tidak jujur, dia ingin agar semua orang tidak jujur. Pemuda yang tidak baik, dia ingin juga semua pemuda tidak baik. Maka kita ingin jadi kebalikannya. Dan orang yang tidak baik ingin menjadikan semua orang tidak baik. Tugas kita apa? Kita yang sudah diajarkan untuk menjadi baik, berusaha untuk menjadi baik, punya tugas juga, punya semangat untuk menjadikan semua orang menjadi baik. Seperti itu. Seperti orang yang tidak baik punya semangat menjadikan orang tidak baik. Kalahnya kita di sini. Orang yang baik kadang mereka tidak punya semangat, tidak punya keinginan untuk menjadikan orang lain menjadi baik. Agar kita seperti itu. Kita berusaha menjadi baik, kita menjadi pribadi yang baik, kita ajak juga, kita jadikan juga orang lain menjadi baik. Kalau seperti itu semua orang, maka dunia ini akan berisi dengan kebaikan. Kenapa dunia ini banyak dengan keburukan? Karena semangat orang yang jahat menyebabkan kejahatan lebih tinggi daripada semangat orang baik menyebabkan kebaikan. Ini salah satu cara menyebabkan kebaikan memang dalam perjuangan politik. Seperti itu kesempatan itu yang pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah pelajaran yang kedua, orang yang sibuk dengan aib orang lain biasanya dia akan lupa dengan aib diri dia. Meskipun aibnya banyak, orang yang sibuk dengan kesalahan orang lain biasanya lalai dengan kesalahan diri dia. Seperti tadi dikiranya baju orang yang kotor, padahal yang kotor adalah jendelanya sendiri. Nah, kebalikannya juga seperti itu. Seseorang yang sibuk dengan kesalahan dia, seseorang yang sibuk memperbaiki diri, dia tidak akan punya waktu untuk menggunjing tentang kesalahan orang. Jadi tidak konsepnya. Kalau sibuk ingin memperbaiki diri, sibuk ingin memperbaiki kesalahan, tidak akan punya waktu untuk menggunjing tentang kesalahan orang. Nah, cuman yang jadi masalahnya apa? Manusia terkadang sering ingin seperti ini, sering ingin merubah alam sekitar agar alam sekitar bisa menyesuaikan diri dengan dia. Ini agak mudah bisa dimengertinya. Orang itu ingin merubah keadaan sekitar agar keadaan sekitar bisa menyesuaikan diri dengan dia. Tidak seperti itu konsepnya. Kita yang semestinya apa? Merubah diri kita agar bisa sesuai dengan lingkungan dan keadaan kita sekitar. Lebih gampang. Mana yang lebih gampang? Merubah alam agar sesuai dengan kita, atau kita menyesuaikan diri agar sesuai dengan keadaan kita, dengan lingkungan sekitar kita. Kita yang mesti merubah diri. Kita kasih contoh yang sederhana. Cerita lain. Ceritanya karena kami punya dakwah banyak dan dengan cerita. Ceritanya seperti ada seorang raja yang sedang melakukan reses serap aspirasi. Raja turun ke bawah. Itu zaman dahulu, zaman namun karena disesuaikan dengan zaman sekarang namanya reses. Ini raja ini bukan anggota dewan, raja. Raja turun ke bawah ingin serap aspirasi dari masyarakat. Zaman dahulu sama sebelum Masehi. Di perjalanan karena zaman dulu harus sepatu zaman masih tertusuk duri kaki raja. Tertusuk di daerah raja kepada menteri. Bang Haji itu aku ingin serap aspirasi jalan dua tertusuk duri. Besok kata raja, saya tidak ingin tertusuk duri. Kalau bisa semua jalan yang ada di daerah, semua jalan yang ada di negara dilapisi dengan kulit supaya kamu tak tertusuk duri. Kan yang menteri, wah kulit dari sari, aku jalan negara panjang. Apa kata menteri? Wahai raja, kalau itu usulannya sulit, jalan panjang, jalan banyak, akan banyak membutuhkan kulit. Bagaimana kalau saya sarankan wahai raja, bukan jalan yang dilapisi kulit,
tapi kaki raja yang dilapisi dengan kulit, pakai sepatu kulit raja. Kalau seperti itu, anggarannya sedikit tapi manfaatnya banyak. Kemanapun raja berjalan, tidak akan tertusuk duri meskipun jalan tidak dilapisi dengan kulit. Oh, kalau begitu ini adalah ide cerdas. Nah, ini yang mengajarkan kita tadi. Kita yang menyesuaikan diri dengan keadaan, bukan keadaan yang kita tuntut menyesuaikan diri dengan kita. Kalau keadaan yang menyesuaikan diri dengan kita, seperti jalan yang dikasih kulit tadi, biaya mahal. Tapi kalau kita yang menyesuaikan diri, biayanya gampang. Maka dalam hidup konsepnya seperti itu. Kita yang menyesuaikan diri, biayanya mudah, pengaruhnya akan terasa lebih banyak seperti itu. Nah, ini pelajaran yang kedua. Orang yang memikirkan aib orang lain biasanya lupa dengan aib sendiri. Pelajaran yang ketiga, kita tadi pada berapa pelajaran? 4. Ada sedang palsu. Tahu biasa kalau ceramah nah, pelajaran yang ketiga, pekerjaan yang paling mudah, pekerjaan yang paling gampang itu adalah mengkritik orang lain. Itu pekerjaan yang paling mudah. Nampak orang kerajo, aku kerajonya tidak ada, aku kerajonya tidak ada. Itu pekerjaan yang paling gampang. Namun kita harus ingat, mengkritik, meskipun itu pekerjaan yang paling gampang, biasanya tidak menjadikan diri kita lebih baik. Mengkritik itu tidak menjadikan diri kita lebih baik. Biasanya mengkritik itu membuat seseorang lebih buruk. Karena mengkritik tidak merubah keadaan, tidak menjadikan kita lebih. Contoh paling sederhana, ketika misalnya kita mengkritik orang kaya, apakah dengan mengkritik orang kaya bisa menjadikan kita kaya raya? Tidak bisa. Misalnya seseorang yang biasa saja, yang tidak belajar agama, dia berusaha misalnya mengkritik seorang alim ulama, apakah bisa menjadikan dia seorang alim? Tidak. Jadi mengkritik tadi tidak menjadikan kita lebih baik. Justru kadang mengkritik tadi membuat kita lebih buruk. Tapi Ustaz, ada orang yang suka mengkritik, Ustaz. Boleh tak mengkritik? Boleh. Mengkritik yang membangun. Karena kuliah sama sekali. Anggota dewan kalau tidak mengkritik, tidak bagus jalan pemerintahan. Ada mengkritik boleh, tapi kritik yang membangun. Setiap orang punya jiwa mengkritisi, tapi disalurkan ke hal yang tepat. Kritik yang membangun. Tapi kita harus ingat, kritik kalau dilakukan secara berlebihan itu tidak obatnya seperti obat yang overdosis. Kritik berlebihan tak ubahnya seperti obat yang overdosis. Obat yang overdosis diberikan kepada orang yang sakit tidak menyembuhkan, justru bisa menambah sakit. Kritik nasihat yang berlebihan kadang tidak merubah orang, justru menjadikan orang tambah parah. Maka dalam Islam kita diajarkan juga, kalau memberikan nasihat tadi lemah lembut agar bisa sampai ke hati. Makanya nanti kita baca lagi surat Luqman. Luqman ketika ingin memberikan nasihat kepada anaknya dipanggil ya bunayya, wahai ananda tercinta. Masuk dulu ke hati baru masuk ke kepala. Sentuh dulu hati orang, isi dulu hati orang, baru isi kepala seperti itu. Makanya kita lihat Ustaz, luar biasanya ajaran Al-Quran. Kita tahu semua Fir'aun itu seseorang yang mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang maha tinggi, kata Fir'aun. Tapi hebatnya Al-Quran, Allah ketika memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah, wahai Musa, wahai Harun, ajak Fir'aun, pergi ke Fir'aun, berdakwah kepada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Katakan kepada Fir'aun perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia ingat dan takut. Kita tanya, Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, tapi perintah Allah kepada Nabi Harun dan Nabi Musa berkata lembut kepada Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Zaman kini tidak ada orang yang mengaku Tuhan, mestinya perkataan kita, nasihat kita kepada siapapun disampaikan dengan cara yang lembut. Fir'aun saja yang mengaku Tuhan lembut nasihat kepada dia, apalagi orang yang tidak sampai seperti Fir'aun. Ini pelajaran yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, kenapa sampai pelajaran keempat dari kisah tadi. Nah, sampai ya pelajaran yang setengah jam. Pelajaran yang keempat, yang terakhir, kesalahan yang ada
kesalahan. Ini aku kan tadi dari cerita salah mencari ya. Kesalahan yang ada pada diri kita terkadang membuat kita melihat kebenaran orang sebagai kesalahan karena kesalahan kita salah melihat yang benar pada orang lain sebagai kesalahan. Ya, yang salah tadi jendelanya, yang dia salahkan justru bagi orang yang masih ada. Nah, contohnya dalam sejarah banyak, contohnya dalam sejarah umat Nabi Nuh alaihi salam. Jelas-jelas risalah yang disampaikan oleh Nabi Nuh adalah risalah yang benar, tapi justru mereka menuduh Nabi Nuh melakukan kesalahan pada Nabi Nuh atau pada mereka. Yang salah itu mereka, tapi Nabi Nuh yang mereka tuduh melakukan kesalahan. Nabi Ibrahim juga seperti itu. Nabi Ibrahim sampai dilemparkan ke dalam api. Kenapa? Karena mereka menyalahkan Nabi Ibrahim yang menyembah Tuhan yang Maha Esa. Menurut mereka Tuhan itu adalah Tuhan yang banyak. Menurut mereka Tuhan yang benar itu adalah patung-patung dan berhala. Tapi karena Nabi Ibrahim benar, Tuhannya Esa, dilemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Sering seperti itu. Kesalahan yang ada pada diri kita membuat kita melihat kebenaran orang lain sebagai kesalahan. Yang lebih tragis apa yang dialami oleh Nabi Musa, Bani Israel. Nabi Musa mereka kejar-kejar sampai dibelah laut oleh Nabi Musa. Mereka kejar Nabi Musa. Tujuan mereka apa? Ingin membersihkan Mesir dari orang-orang yang melakukan kerusakan. Nabi Musa mereka tuduh melakukan kerusakan. Padahal jelas-jelas yang rusak mereka. Nabi Musa ingin melakukan kebaikan. Dan ini akan sering kita hadapi dalam hidup. Apalagi kalau kita terjun dalam dunia politik. Di saat kita melakukan kebaikan, ingin melakukan kebaikan, orang lain bisa jadi akan menuduh kita melakukan keburukan atau kerusakan. Para Ustaz dan Ustazah, ini 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tadi. Pelajaran pertama,